Oke, nah kita lanjutkan lagi bagian kedua. Video yang kedua ini nanti akan menjelaskan, yang pertama nanti tentang potongan tunai atau sering dikatakan rabat, dan yang kedua nanti kita akan membahas bukti-bukti transaksi yang sering digunakan dalam perusahaan dagang. Nah, untuk potongan tunai ini, ya mungkin ini hanya sedikit saja dari, penjelasannya. Nanti kita akan lihat nanti apakah yang dimaksud dengan potongan tunai ini atau rabat. Jadi potongan tunai atau rabat ini adalah potongan yang diberikan dari penjual kepada si pembeli akibat adanya transaksi secara tunai. Nah, sehingga disebut juga ini namanya potongan tunai ya. Jadi harga yang diperhitungkan oleh penjual kepada pembeli adalah harga menurut faktur yang dikurangi dengan rabat. Nah, itulah yang dimaksud dengan potongan tunai ya. Jadi ini adalah potongan tunai ini diberikan kepada pembeli yang membeli barang dari penjual itu yang bersifat tunai atau cash atau sering kita bilang kontan ya, tidak ada utang namanya. Oke. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas di sini bukti-bukti transaksi yang terjadi di perusahaan dagang. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang faktur ya. Jadi setiap transaksi, setiap terjadi transaksi itu harus selalu dilakukan pencatatan dan didukung oleh bukti-bukti transaksi yang akan kita bahas ini. Jadi faktur ini sering dikatakan ini adalah bukti transaksi untuk mencatat penjualan secara kredit atau utang ya. Jadi bagi penjual, faktur dibuat atau dikeluarkan untuk pembeli atau nanti sering dikatakan itu adalah faktur penjualan. Nah, jika faktur diterima oleh pembeli dari penjual, disebutlah namanya faktur pembelian. Jadi nanti bentuk faktur yang terdapat, nah begini nanti bentuknya ya. Jadi faktur penjualan, di situ ada keterangan nama perusahaannya, ada nomor fakturnya. Jadi juga nanti nomor faktur ini kita akan masukkan juga nanti di jurnal, ya. Di situ ada tanggal jatuh tempo. Tapi kalau faktur penjualan ini sebenarnya tergantung dari form yang dipakai oleh perusahaan dagang masing-masing ya. Jadi ya, asalkan ada aja bentuknya untuk pembeli dan maupun untuk si penjual. Dan inilah bentuknya dan inilah pengertian tentang faktur. Nah, kita lanjutkan lagi untuk transaksi, bukti transaksi yang selanjutnya itu yaitu adalah eh, kwitansi ya. Kwitansi mungkin sering kalian dengar ya, kwitansi ini. Kalau kita biasanya membeli sebuah barang yang bersifat tunai, nah kita akan diberikan kwitansi sebagai bukti. Contohnya kalau kita butuh buktinya ya, untuk laporan keuangan di perusahaan kita. Atau bisa juga kwitansi dipakai, contohnya kita beli sepatu nih ke mall ya kan. Nanti kata mama contohnya, nanti kasih sama saya nanti bukti apanya ya, bukti belinya. Nanti kamu kasihlah nanti kwitansinya kepada orang tuamu. Nah, itu contoh simpelnya saja. Nah, apakah yang dimaksud dengan kwitansi ini? Jadi kwitansi itu adalah eh, surat bukti pembayaran sejumlah uang yang dibuat oleh penerima uang ya. Ingat yang pertama tadi, kwitansi itu adalah surat bukti pembayaran sejumlah uang yang dibuat oleh penerima uang. Jadi kwitansi itu terbagi menjadi dua bagian sebenarnya, yaitu bukti untuk pembayar dan namanya subkwitansi. Yang manakah subkwitansi? Dalam gambar yang akan serubut ini, subkwitansi itu adalah yang berada di sisi kirimu ya, yang kecil dia, yang kecil, yang ada nomor 090, itulah yang dimaksud nanti subkwitansi ya, subkwitansi. Jadi subkwitansi ini itu nanti tinggal kepada si penjual. Jadi nanti itu tinggal kepada penjual. Jadi contohnya kita beli barang, nanti yang dikoyakkan itu yang berwarna itu nanti akan diberikan kepada si pembeli ya. Nah, tadi dua bagian tadi ya, ada namanya subkwitansi dan eh, bagian bukti untuk pembayar. Jadi nanti serulangi lagi, kalau subkwitansi itu yang sebelah kiri itu nanti yang tinggal untuk si penjual, baru yang sebelah kanan yang berwarna ini itulah nanti akan dikoyakkan, nanti yang akan diberikan kepada si pembeli. Oke, paham ya? Kita lanjutkan lagi yang berikutnya. Yang berikutnya itu adalah bukti transaksi perusahaan dagang, yaitu bukti pengeluaran kas. Nah, ini dia bukti pengeluaran kas. Apakah yang dimaksud dengan bukti pengeluaran kas atau bukti transaksi pengeluaran kas?
Bisa dikatakan bukti pengeluaran kas itu merupakan perintah pengeluaran kas kepada pemegang kas atau bisa dikatakan seperti bendahara lain ya, untuk mengeluarkan uang sejumlah yang tertera dalam bukti pengeluaran kas tersebut. Nah, itu dia. Jadi terbuat satu contoh di sini. Nah, ini dia. Contohnya PT Mevial ya. Bukti pengeluaran kas dibayar kepada karyawan PT Mevial Surakarta jumlah 20 juta. Keterangan pembayaran gaji karyawan bulan September 2012. Berarti ini adalah uang keluar dari perusahaan ya. Dan ini sifatnya ini tunai biasanya. Jadi nanti kalau kita menjurnal ke jurnal pengeluaran kas, itu nanti semua yang masuk ke dalam itu adalah transaksi yang bersifat tunai atau transaksi yang tidak meninggalkan namanya hutang ya. Nah, kita lanjutkan lagi untuk bukti transaksi selanjutnya, yaitu adalah bukti penerimaan kas. Kalau tadi kita bahas tentang pengeluaran, ini adalah penerimaan. Jadi ini adalah bisa dikatakan seluruh transaksi-transaksi yang menyebabkan namanya kas bertambah. Jadi contohnya apa ini, Sir? Contoh kas bertambah bisa dari penjualan ya. Ingat, pendapatan perusahaan dagang itu yaitu bersumber dari penjualan. Jadi nanti seluruh penjualan tunai ya, ingat ya, tunai ya. Penerimaan kas itu mencatat semua nanti transaksi yang bersifat tunai. Jadi nanti penjualan yang tunai itu akan masuk semua nanti ke jurnal penerimaan kas. Jadi bagaimana nanti kita memposting ke jurnal, kita harus melihat bukti penerimaan kasnya dulu. Nah, contoh serbuat ini gambarnya. Nah, ini dia. Bukti penerimaan kasnya. Diterima dari UD Mekar Abadi, Jalan bla bla bla, jumlah sekian-sekian, terbilang sekian-sekian. Keterangan, ini pelunasan faktur tanggal 26. Berarti ini adalah pelunasan utang ya. Pelunasan utang. Apanya? Pelunasan utang pada bulan 11 dulu. Itu dia. Jadi itu adalah uang masuk pastinya kepada perusahaan. Berarti kas kita bertambah. Nah, ini akan kita masukkan dalam jurnal penerimaan kas. Nah, kita lanjutkan lagi bukti selanjutnya. Jadi di sini dikatakan lagi nanti bukti transaksi perusahaan dagang, yaitu ada namanya nota kredit. Nah, bagaimanakah ceritanya nota kredit ini? Jadi nota kredit ini adalah nota kredit itu adalah bukti transaksi yang dibuat oleh suatu perusahaan karena perusahaan menerima kembali barang-barang yang telah dijual. Nah, itu bisa disebut juga itu namanya retur penjualan. Loh, kok bisa? Bisa saja. Contoh, kita menjual barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pembeli. Itu dia. Atau contohnya terjadi kerusakan. Ya kan? Terjadi kerusakan, si pembeli tidak mau menerima barang kita, dikembalikan kepada kita. Berarti itulah yang namanya nanti buktinya itu adalah nota kredit. Atau sering dikatakan nanti transaksinya itu yang kita buat di jurnal retur penjualan. Jadi di sini ada serbuat gambarnya, gambar bukti transaksinya gini. Ya, nanti ada nama perusahaannya, nota kredit. Baru nanti dibuat di situ kami telah mengkredit rekening saudara untuk barang yang telah dikembalikan. Itu dia. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Kalau ada nota kredit, pasti ada nota debit, ya kan? Nah, untuk bukti transaksi selanjutnya itu adalah namanya nota debit. Berarti ini kebalikan dari nota kredit. Apakah yang dimaksud dengan nota debit? Nota debit itu adalah bukti transaksi yang dibuat oleh perusahaan karena perusahaan mengirimkan kembali barang-barang yang telah dibeli dari penjual, atau sering disebut ini adalah retur pembelian. Nah, jadi di sini kebalikannya. Nah, kita sekarang yang membeli barang dari orang, dari produsen atau penjual, nah kita mengembalikan barang kepada si penjual tersebut. Nah, kalau tadi kita yang menjual barangnya, orang yang membalikan barang sama kita. Kalau sekarang beda. Kalau nota debit adalah perusahaan yang mengembalikan barang-barang yang telah dibeli kepada si penjual. Nah, di sini pun ada serbuat bentuknya, ya, nota debit. Nah, di situ nanti kami telah mendebit rekening saudara atas barang yang kami kembalikan karena rusak. Nah, ada barang-barang yang akan dikembalikan, harga satuannya dan segala macam. Ini dia. Nah, dan lanjut lagi, bukti transaksi berikutnya itu adalah bukti memorial. Nah, apakah yang dimaksud dengan bukti memorial ini? Jadi, bukti memorial ini bisa dikatakan adalah bukti transaksi yang dibuat untuk keperluan internal perusahaan, ya. Misalnya, contohnya bukti tentang pemakaian perlengkapan, ya kan? Contohnya bukti penyusutan kendaraan. Nah, itu adalah keterangan-keterangan yang dipakai oleh
pihak-pihak internal dari perusahaan. Contohnya kita buat satu contoh di sini. Nah, ini dia. Jadi memo contohnya. Ya, sering dikatakan memo, memorial. Informasi telah diterima rekening koran dari Bank CCC pertanggal 31 Desember menunjukkan informasi berikut. Pendapatan bunga 5 juta, beban administrasi bank 250. Contohnya pendapatan bunga dari mana nih? Contoh kita membuat uang modal atau kas kita di bank contohnya. Otomatis kan berbunga nah, ya kan? Apalagi contohnya jumlahnya dalam besar, otomatis bunganya ada kan? Nah, itu adalah salah satu transaksi-transaksi yang terjadi di internal perusahaan tersebut. Nah, itulah dia. Jadi sampai sinilah dulu pembelajaran kita. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas atau berdiskusi sebentar tentang video yang sudah saya buat sama kalian. Oke, tersudahi sampai di sini dulu. Kita sambung lagi nanti minggu depannya lagi pembahasan kita kembali ke ekonomi lagi. Oke, terima kasih semuanya. Salam.